Saudara-saudara, kita belajar akan firman daripada Tuhan pada siang hari ini di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26 kitab Perjanjian Lama. Saudara, mengapa saya selalu tekankan bahwa kita harus belajar akan firman daripada Tuhan? Kita harus belajar membaca firman Tuhan, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Saudara, kalau saudara perhatikan, mengapa orang Kristen ini diberi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Tapi kebanyakan orang Kristen ini cuma senang Perjanjian Baru. Nah, mengapa? Kita perhatikan, saudara, ini kesalahan orang Kristen, jangan sampai menjadi jerat bagi orang Kristen, dan jerat ini ternyata menimpa orang-orang Israel. Karena orang Israel itu cuma punya Perjanjian Lama, tidak mau Perjanjian Baru. Orang Kristen sekarang lebih senang Perjanjian Baru, tidak senang Perjanjian Lama, sehingga akhirnya jerat ini menimpa mereka sendiri. Padahal ini diberikan Perjanjian Lama dan Baru untuk orang Kristen. Nah, jerat itu di mana? Di dalam Perjanjian Lama itu adalah kita harus belajar hubungan Allah dan manusia. Kalau di dalam Perjanjian Lama, saudara salah dihukum, salah hukum, betul tidak? Bahkan Allah, kalau kamu salah sedikit saja dihukum mati. Tapi sebaliknya di dalam Perjanjian Baru apa? Pengampunan, kasih, betul tidak? Nah, sehingga di dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, orang itu sangat takut akan Allah. Karena Allah kelihatannya kejam. Sebaliknya di dalam Perjanjian Baru, manusia ini tidak takut akan Allah. Nah, salahnya sama. Perjanjian Lama saking takutnya lalu bikin peraturan, mau sembahyang cuci tangan, cuci kaki, lalu cuci muka, ganti pakaian. Megang ini salah, megang itu salah, sehingga akhirnya salah kaprah. Betul tidak? Tidak bisa menghampiri Tuhan. Sebaliknya orang Perjanjian Baru jadi salah kaprah. Karena apa? Tidak takut akan Tuhan, nanti kan diampuni. Jadi tidak takut berbuat dosa. Dua-duanya sama tidak? Sama. Ngerti. Ini hati-hati, saudara. Karena di dalam Alkitab, saudara perhatikan, Perjanjian Lama, saudara diajar supaya takut akan Tuhan. Nah, di dalam Perjanjian Baru, saudara diajar, ayo apa? Mengasihi siapa? Sesama manusia. Jadi jangan lalu diambil gini, kan Tuhan Yesus sayang. Jadi Allah itu kasih, keliru. Pada waktu Perjanjian Baru ini, Tuhan Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Allah? Perjanjian Baru kan ngajar mengasihi dah, mengampuni dah. Nah, itu Tuhan Yesus sebagai manusia atau sebagai Allah? Manusia. Tapi orang Kristen menganggapnya Yesus sebagai Allah pada saat di dalam dunia. Sehingga tidak takut sama
Tuhan. Jadi berbuat dosa gak apa-apa, nanti kan diampuni. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Apa gunanya kamu teriak-teriak kepadaku, Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan firman-Ku. Saudara tahu. Maka dari itu, saudara harus baca dua-dua. Saudara harus takut akan Allah, itu vertikal. Hubungan Allah dan manusia. Tetapi saudara harus mengasihi sesama manusia, itu horizontal, itu salib. Enggaknya perjanjian lama, talangnya itu perjanjian baru. Loh, makanya kalau engkau tidak suka baca perjanjian lama dan baru, tidak komplit. Kalau kamu cuma satu tok, tunggak, kamu bakal sombong kayak orang Farisi dan ahli Taurat. Loh, tunggaknya tinggi. Lihat tugu-tugu dulu. Wah, ya dah. Tapi kalau kamu cuma perjanjian baru saja, ini palang tok. Dek palang itu tugasnya apa? Gunanya apa? Ngalang-ngalangi orang. Loh, ngerti dah? Hah? Loh, ngalang-ngalangi dah. Coba jalanan yang tidak boleh dilewati, palang, dipalang, betul tak? Nah, saudara tahu. Kasihi, tapi saudara tidak masuk surga. Karena apa? Malang-malangi orang. Ini loh saudara. Kita kerap kali tidak sadar. Padahal Alkitab mengajar di dalam Mazmur, takut akan Allah. Itu adalah permulaan hikmat. Permulaan pengetahuan. Jadi perlu perjanjian lama sebagai contoh supaya kita menghormati Tuhan Allah. Tetapi perjanjian baru penting. Karena apa? Supaya saudara menjadi saksi. Mengasihi sesama manusia. Seperti kesaksian tadi. Mengampuni. Loh. Tapi saudara tetap takut akan Tuhan. Jadi tidak berbuat dosa. Maka dari itu kita belajar akan firman Tuhan ini. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26, ayat yang pertama. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia. Dari Yerusalem ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Sampai di sini. Saudara, kalau kita perhatikan, Raja Usia ini jadi raja umur berapa tadi? Kira-kira masih cukup muda enggak? Umur 16 sudah jadi raja. Rasain kayak apa? Punya pengalaman apa? Enggak punya apa-apa. Tapi dia dapat melakukan segala perkara pembangunan, bahkan semua yang dilakukan berhasil. Karena apa? Dia harap sama Tuhan. Mengapa? Karena dia menyadari dirinya masih muda. Jadi di sini saudara dan saya harus belajar. Selama engkau dan saya masih merasa tidak mampu, pasti engkau berharap sama Tuhan. Tapi kalau kira-kira kalau sudah mulai rutin, sudah mulai bisa, pernah enggak harap sama Tuhan?
ini jadi kurang enggak? Nah ini, contohnya saja ibu-ibu ini, yang dulu enggak bisa masak, pertama kali mau belajar, contohnya kesaksian tadi, mau ajar not saja sembahyang ya Tuhan, teriak-teriak minta tolong, betul nggak? Kira-kira kalau sudah bisa sembahyang terus enggak Tuhan? Ayo, minta enggak? Ibu-ibu yang sudah tidak bisa masak, Tuhan, suaminya ngomel terus, Tuhan ajari aku masak sih Tuhan, aku tak les, sembahyang terus akhirnya pinter masak. Kira-kira kalau sudah dipuji dia suami ini, wah ini kok masaknya kok pinter, sembahyang terus enggak? Enggak lah. Nah kalau enggak itu berubah apa? Nah berubah setia, hati-hati saudara. Karena hal ini tidak kita rasakan. Datang sendirinya, perubahannya ini juga datang dengan sendirinya. Maka dari itu hati-hati saudara. Kita kerap kali tidak menyadari bahwa di dalam hidup manusia ini mudah berubah. Mamanya anak Tuhan, gak bisa mimpin, gak bisa nyanyi, gak bisa khotbah, gak bisa apa-apa. Loh, kalau sudah bisa berubah, pasti berubah. Berubahnya apa? Sembayangnya jadi kurang, gantungnya jadi kurang. Loh, anakmu sendiri coba, gak bisa mau pelajari, sekolah bisa. Kalau kamu kasih tahu, nak belajar, papa ini gak bisa. Lalu kamu bilang, lu kok jadi sombong kamu ya? Loh. Coba dulu anak-anak yang kecil-kecil kita pelajari. Lalu setelah dia sekolah, sekarang jadi sarjana. Bapaknya enggak sarjana. Kira-kira kalau diomongin sama bapaknya bilang apa? Kuno. Iya dah? Tidak sadar lah. Sudah jadi berubah. Kesetiaan. Kita perhatikan. Kita kerap kali gampang lupa. Saya ketemu teman saya dari SMP, saudara. Si Yogi, namanya sekarang saya tidak tahu dia ya, nama saya tidak tahu. Taunya nama kuno. Namanya nama kuno. Saya tahunya dia Congsin, aku tahunya dia aja. Tadi dia bilang, kowe kenal aku enggak? Waduh, lali ya. 30 tahun lebih kok. Udah tidak ketemu. Lah dulu kan tipis-tipis, sekarang tebel-tebel kok. Ya dah, dulu kuru-kuru, sekarang bunder-bunder kok. Saya tunjukin dia, padahal teman baik istri saya, mau sekelas saya sama istri saya sama dia itu sekelas. Kalau pulang ya barengan gitu loh. Wong kumpul terus. Lah setelah 30 tahun enggak ketemu, ya lupa. Setelah dia nunjukin, lah kok aneh kok ya dia punya loh. Lah aku malah enggak punya gambar yang zaman 30 tahun masih ada. Ini kue toh. Lah aku tuh ini, oh kue tau mau Mataram toh, ngono ya. Oh kue bisa be aku sak setel padha irenge kok. Sebab padha kurune padha ireng. Sekarang lumayan putih kok enggak tahu panasan. Jadi saudara tahu kita itu sudah lupa. Tapi dunia itu ternyata kok sempit. Loh di mana-mana kok ya ketemu lagi loh. Dan saya senang kalau ketemu di dalam Tuhan. Kenapa? Mereka tidak akan mengira, saudara, kalau saya akan jadi hamba Tuhan. Semua teman saya tidak ada yang mengira. Sebab apa? Saya dulu tuh cukup diam, cukup angkuh, cuek. Tapi kenapa Tuhan panggil? Justru Tuhan itu panggil orang yang bobrok dijadikan baru. Kalau sudah baik dipanggil Tuhan tidak ada kesaksian bahwa di dalam Yesus ada perubahan dan penciptaan yang baru. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari kalau raja usia ini dia baru 16 tahun dan dia merasa tidak mampu, dia berharap pada Tuhan. Satu. Kedua, perhatikan ayat yang keempat. Ayat yang kelima.
Ia mencari Allah selama hidup siapa? Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan. Nah, ini loh saudara. Ini perhatikan ayat ini. Kenapa saya tuh selalu ajarkan dan minta supaya saudara baca Alkitab, belajar sendiri. Sebab banyak orang Kristen mengalami musibah, penderitaan, kegagalan disebabkan karena ayat 5 ini. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Berarti si usia ini selama ada orang yang membimbing, yang ngajar, bisa baik terus. Kalau yang bimbing mati, berubah. Ayo saya tanya, orang Kristen tidak banyak gini. Nah, orang bilang, orang Surabaya ini, Pak Yusak, kamu sekarang kok jadi pedit apa? Habis di sini Surabaya kok tambah sedikit. Saya bilang, kamu harus belajar firman Tuhan sendiri. Tidak usah bergantung kepada hamba Tuhan. Nah, sekarang saudara perhatikan. Saudara ini gantung enggak? Tidak sadar toh? Kalau ada apa-apa, aduh, minta diduain Pak. Kalau saya yang sembahyang sendiri, enggak Tuhanku kurang benar. Ayo, betul enggak? Hah? Kalau saudara dalam kesulitan lalu datang sama Tuhan, tolong Pak, doain. Saudara gantung orang enggak? Atau gantung Tuhan? Ini saudara. Alkitab sudah mengajar. Kalau engkau bergantung kepada manusia, satu saat kamu akan ditinggalkan manusia. Dan di dalam saat kamu ditinggalkan, kamu akan kehilangan pegangan. Tapi kalau kamu gantung Yesus, tidak pernah dia meninggalkan engkau. Makanya saya katakan, baca Alkitab. Karena apa? Karena firman Tuhan ini, Yesus sudah meninggalkan Alkitab ini untuk saudara dan saya. Dan dia mengirim Roh Kudus untuk apa? Memimpin kita untuk mengerti Alkitab. Kalau Raja Usia pada zaman itu karena Roh Kudus belum diturunkan, dia gantung Sakaria ini karena memang imam-imam nabi yang diurapi. Tapi zaman sekarang, saudara, setiap orang mendapatkan Roh Kudus, mendapatkan urapan, betul enggak? Nah kok kamu masih gantung orang itu kenapa? Ayo coba. Sebabnya apa kok saudara masih gantung orang? Soalnya saudara belum dapat melepaskan cara berpikir yang lama. Karena apa? Pikir yang lama kan gini selalu. Bagaimana kamu diajar orang itu, yaitu kamu harapkan itu. Wah, itu cocok. Itu cocok sama saya. Wong saya kerap kali ini orang Jakarta ini. Saya dulu kenal kamu pertama melalui kaset, dia bilang. Sebab apa? Istri saya yang ngasih saya. Dia bilang, ini loh ada kaset, hamba Tuhan, coba dengerin. Nah, waktu dia dengar, dia bilang, ini si hamba Tuhan Edian, dia bilang. Kenapa? Kok saya langsung dicap Edan? Nggak masuk akal. Dia bilang. Ngomongmu itu nggak masuk akal semua. Tapi dia berkata, dengerin daripada kamu mengatakan Edan, cobain. Sebab di dalam kaset yang akhir berkata, saya katakan, coba alami, kalau tidak jadi, jangan jadi orang Kristen. Rugi kamu. Dia lalu kurang ajarnya luar biasa. Nyobanya tidak tanggung-tanggung. Coba. Coba. Dia kerja ini di Thai Airlines. Jadi direktur. 22 tahun. Demikian dengar itu. Coba aku tak praktek. Gila-gilaan. Ini hamba Tuhan benar-benar. Dia bilang apa? Aku di Thai ini gajiku cuma segini.
aku mencuri terus. Sebabnya untuk kurang gaji. Tapi Alkitab dia bilang, kalau kamu cinta Tuhan, jangan curi. Nekat, Tuhan akan memberkati kamu. Kalau kamu hidup kudus benar-benar. Nekatnya apa? Keluar! Yang 22 tahun kerja, keluar! Nanti kalau tak jadi, hamba Tuhan tak pisu, tak kon ganti. Bayangin, saudara. Nggak bingung. Untungnya saya nggak dengar. Taunya setelah ketemu dia bertobat, sudah benar-benar ngalami, dia saksian. Nah, coba ketemu saya, dia bilang, aku sekarang keluar, membuktikan. Kan saya yang kelakaan. Saya yang manusia biasa, betul enggak? Dia keluar, dia bilang, Tuhan, aku ikut engkau sekarang. Dan dia baca Alkitab, sampai sekarang sudah 2 tahun. Tiap jam 4 dia bangun pagi, sembahyang, enggak telat. Pakai daun, sembahyang, baca Alkitab. Dia lakukan. Lalu dia bilang, apa sekarang yang aku kerjakan? Saudara, dia sekarang bikin perusahaan sendiri. Kargo. Dan saudara tahu, berkati Tuhan luar biasa. Dia bilang, baru 2 tahun aku ikut Tuhan dan buka ini. Kekayaanku sudah ratusan juta. Aku dari pegawai 22 tahun. Aku gajiku tetap 1,5 juta. Dia lalu bilang, Tuhan, aku kepengen BMW. 6 bulan dia beli BMW 140 juta. Dia bilang, Tuhan mau berkati kok gampang ya. Kok tidak dari dulu ya. Aku bilang, jangan cari berkat terus. Cepat bertobat, kesucian, kekudusan, pelaku firman. Kalau enggak, hati-hati. Iya, aku takut sekarang kok. Berkatnya sudah banyak, tapi ternyata kok semuanya itu sia-sia. Coba, saudara dulu kepengen kaya. Kalau sudah punya segala-galanya, saudara bilang apa? Kosong, betul tak? Yang penting itu adalah kedamaian hati, rumah tangga yang sejahtera, saling pengertian, ini penting, saudara. Sebab harta benda bisa dicari, tapi sebentar juga bisa hilang. Tapi Allah yang mempunyai damai sejahtera tidak bisa dicari. Pengertian suami istri dan anak-anak tidak bisa dicari. Kesehatan tidak bisa dicari kecuali di dalam dia. Jadi kalau tadi saudara coba dengar di kesaksiannya si Irin, kenapa kok hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan kok kerap kali dikasih kok pas-pasan si Tuhan, ganti ban pas, lebihnya sedikit, loh, lambok ya dikasih tiok gitu loh. Kepengennya gitu dah. Betul enggak? Nah, kenapa? Tak tanyain. Sebab Tuhan tahu kalau dikasih tiok belum kuat. Loh, betul enggak? Sebab Tuhan yang lebih tahu. Kalau memang Tuhan lihat, tak kasih segini itu pas. Kalau pas-pasan terus, harap ya Tuhan terus enggak? Tapi kalau kasih lebih, harap enggak? Kayak kamu tadi dong. Sisa masak enggak pernah harap. Sisa nyanyi enggak pernah doa lagi. Loh ya toh? Nah tapi deh, pas. Terus nyanyi ini kepleset terus. Nah, sembayangnya kan tambah akeh toh. Loh bener ya? Takut kepleset lagi toh. Wong isin. Lah, sekarang kalau hamba Tuhan nih, pas. Luai 10.000 tok. Kan, besoknya harap lagi toh. Tapi dia dikasih setia, besoknya harap lagi. Besoknya lalu bilangnya apa? Terima kasih Tuhan. Besar. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Saya cukup kok. Benar enggak? Kita sadar, saudara. Yang pertama kita harus menyadari diri, koreksi diri. Setiap kali kita harus lihat motivasi kita. Apakah kita sudah berubah setia atau tidak? Kalau kita dapat berkat banyak, apa motivasi saudara? Engkau apakan? Loh. Kalau kamu dapat berkat banyak, lalu kamu menjadi lebih terikat dengan berkat itu. Jadi jerat enggak? Ini saudara. Hati-hati, kita kerap kali berubah setia. Maka dari itu kita harus perhatikan. Enggak sadar bahwa kita ini orang Kristen ini hidup di dalam rumah kaca. Semua orang tetangga lihat.
Coba. Kayak dokter Budiono ini. Dia kan masih praktek. Ya dong? Dia praktek. Pasiennya itu dia tahu enggak kalau pernah dengar khotbah dia apa enggak? Dia enggak tahu dong. Ayo, coba pasien yang datang tahu enggak? Enggak tahu dong. Wong dia yang khotbah seperti saudara gini. Saya khotbah, saya susah kenali saudara, saudara gampang. Wong saya satu, saudara banyak. Nah, kalau ini ada orang datang, tapi dia khotbah, kasihilah saudara. Kasihi. Orang itu datang pakai mercy. Lalu dikasih tarik plok. Lalu dia bilang, dokter, mbok minta korting. Dia dikirimi diantar mercy, dokter Budiono bilang, cukup kaya. Digenjot, klik. Nah, saya bilang dokter, dia tidak tahu kalau itu mercy ini saudara ini cuma diantar. Loh, betul enggak? Bisa enggak? Bisa. Pas. Gak punya mobil, tetanggane punya mercy. Mobilnya yang ada mercy. Mau kemana tante? Mau ke dokter, kok tak ada kendaraan. Ayo tak anter. Dokter Budiono lihat itu. Lalu dia datang, diketok, nangis. Lalu dokter Budiono salah enggak? Enggak, mau dia datangnya pakai mercy. Loh, betul enggak? Nah, tapi tante itu salah enggak? Tidak. Kemudian nebeng kok. Ya kan? Tapi tante itu ternyata dengar khotbahnya dia. Kasih, mana kasihnya? Aku diketok sama reso mangan. Lah. Bubar dak? Hah? Dokter Budiono dihakimi, betul? Kenapa? Karena tante itu dengar khotbah, lalu menerimanya salah. Salahnya apa? Minta belas kasihan kepada sesama manusia, menghakimi. Saudara tahu. Tapi dokter Budiono diri salah enggak? Jadinya salah sama Tuhan. Karena apa? Lah kok dia enggak sembahyang? Wong ini nganggo mercy sugih tenan apa ora? Loh. Lah kok mesti sembahyang? Jangan kamu lihat, wah mercy. Jangan. Tuhan, orang ini kok minta ini. Lah kok minta korting. Lah kalau Roh Kudus bilang, berilah orang yang minta. Nah, kalau kamu sembahyang kan Roh Kudus ngomong, berilah orang yang minta. Oh iya tante, korting. Ya sudah, korting berapa silahkan. Loh bisa enggak? Saudara tahu. Alkitab mengajar kita harus berharap kepada Tuhan. Sebab Alkitab sudah berkata, Roh Kudus yang akan menuntun engkau dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Dan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kau tidak akan ketemu jalan kebenaran tanpa Roh Kudus. Maka dari itu saudara saya selalu ajarkan apa? Coba belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Baca Alkitab banyak-banyak. Nggak ngerti Pak, nggak apa-apa. Baca saja, nanti saat yang perlu kamu berdoa, Roh Kudus akan mengingatkan firman itu muncul. Lakukan. Karena itu firman Yesus. Kamu akan menuju kepada kebenaran. Tapi ini saya alami sendiri, saudara. Saya kalau ada orang yang datang, saya tidak peduli. Dia kaya, miskin, tidak urusan. Saya cuma datang, Tuhan, siapa orang ini? Apa yang aku harus lakukan? Loh, tidak urusan. Dia mau pakai mercy atau pakai beca, tidak urusan. Saya, loh, dia mau memberi berkat. Dia bilang, Pak, nyari kamu susah. Ada apa? Saya mau ngasih berkat. Belum tentu itu milik saya. Saya mesti berdoa. Tuhan, ini buat siapa? Di Jakarta saya ketemu seorang ibu. Lalu pulangnya diajak dijak naik mobilnya, diantar. Sebab dia bilang, saya mau bicara sedikit Pak. Ya. Saudara tahu, dia ngasih berkat, cek berapa juta. Dia bilang, Pak, saya terbeban. Oke? Saya berdoa. Tuhan, dalam mobil, masih di dalam mobil. Ini uang untuk siapa ini? Apa maksudnya ini orang? Apa tujuannya ngetes? Ada yang ngetes loh. Atau tujuannya apa? Atau ini untuk siapa?
Tuhan berkata, kamu hanya sebagai saluran berkat. Oke, saya bilang, saya terima. Dan besok saya akan telepon Anda, tinggal di telepon. Sebab Tuhan mengatakan, saya hanya sebagai saluran. Ini, uang harus disalurkan kepada orang lain. Turun di rumah sudah ada orang nunggu, Tuhan bilang, itu orang berikan semuanya. Semuanya. Langsung saya telepon ibu itu. Bu, terima kasih. Orangnya di sini saya berikan namanya ini, alamatnya segini. Ibu yang menjadi saluran berkat. Supaya apa, saudara? Tuhan mengajar saya tidak bergantung kepada manusia. Sebab Alkitab sudah ngajar. Selama usia ada Imam Zakaria mengajar dia mencari Tuhan dengan benar. Tapi demikian Zakaria mati, apa terjadi? Dan apa yang dia berhasil? Kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya. Ayat 15 mulai. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Perhatiin, saudara. Ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Perhatiin, saudara. Perubahan kesetiaan daripada usia ini, kalau saudara lihat, ini terjadi dua hal. Satu adalah perkara jasmani, yang satu adalah perkara rohani. Setelah dia menjadi kuat, namanya termasyur. Loh, ini rohani apa jasmani? Jasmani. Setelah kita diberkati luar biasa, ditolong Tuhan secara ajaib, dia menjadi kuat, dia menjadi masyur. Berubah tinggi hati. Ini jasmani. Nah, yang dinamakan kelanjutan dia bilang, ia berubah setia kepada Tuhan. Ini perkara rohani. Jadi saudara perhatikan, selalu ada dua hal yang menyebabkan kita tinggi hati, itu adalah perkara jasmani, dan berubah setia kita perkara rohani. Padahal saudara, kita kerap kali tidak sadar. Contohnya, kalau saudara dulunya tidak punya, sekarang lalu diberkati Tuhan sehingga dapatnya itu ratusan juta atau MM, saya tanya, pakaianmu berubah enggak? Kamu tetap beli yang ribuan atau mulai puluhan? Berubah toh? Logis dong. Dulunya pergi salon ngemper, sekarang salonnya yang AC. Berubah enggak? Apa salah? Tidak. Tidak salah. Sebab Allah berkata apa? Berpada dengan apa yang ada padamu. Berarti ini. Kalau kamu dapat banyak, boleh nikmati banyak enggak? Boleh. Umpamanya kamu sekarang dapatnya MM, mobilmu pakai bajai terus. Salah enggak? Salah. Karena kamu tidak menyatakan kemuliaan Allah. Tapi bilang apa? Kan harus rendah hati. Nah terus duitmu yang banyak itu buat apa? Simpen buat anak cucu. Oh, itu orang itu terikat enggak dengan harta benda? Iya. Dia kikir enggak? Iya. Dia pelit enggak? Iya. Dosa enggak? Nah, ngerti maksudnya. Alkitab ini harus pelajari benar ini.
Sebab Alkitab berkata berpajak. Jadi kalau kamu naik, pakaianmu ganti, salonnya ganti, mobilnya ganti, boleh enggak? Boleh. Boleh. Rumahmu ganti, boleh enggak? Boleh. Boleh. Tapi, ada tapi nih. Kamu harus menjaga hatimu. Jangan tinggi hati. Lah bagaimana? Nah, kalau ketemu orang yang dulunya sama-sama ndak punya, kamu naik mobil Mercy, dia lewat, halo, situ tok lah, itu salah. Ya kamu mesti mau kemana? Pulang, ayo sama-sama. Jangan lalu bilang, ini kan belum tingkatnya. Loh, sebab Alkitab ngajar. Kalau kamu ketemu orang yang kedinginan, tidak punya baju, kamu bilang, selamat jalan. Tapi kamu tidak kasih dia baju. Itu tinggi hati. Loh. Ngerti jelas? Ini saudara. Jadi tidak boleh berubah sikap. Tapi penampilan berubah-berubah. Tapi tetap rendah hati, sebab segala perkara itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kamu tidak diberkati, tidak bisa nikmati kok, saudara. Kamu bisa pakai pakaian bagus ke salon yang ber-AC, tapi kamu alergi terhadap AC. Asal masuk ruangan AC bengek, tidak bisa ngerasain AC, panasan terus gue. Betul nggak? Loh, ada nggak? Ada orang yang alergi terhadap AC, tapi uangnya MM-an. Karena apa? Lupa kok tidak pakai AC. Bengek. Nah, kapoen gue. Rasain lo. Ini loh saudara. Dan Alkitab yang kedua berkata apa? Jangan berubah setia. Artinya, kalau engkau diberkati banyak, harusnya doanya tambah banyak. Nah, tapi banyak orang Kristen malah kurang. Kenapa kok kurang? Habis Tuhan, ini kan berkatmu. Kalau tidak kelola, kan menyia-nyiakan. Jadi aku sibuk dengan berkat, lupa sembahyang. Lah itu. Berubah setia. Yang kedua, kenapa dikatakan oleh Tuhan berubah setia? Raja Uzia, dia ini tugasnya adalah memberi persembahan, memberkati, memiara imam-imam, lalu orang Lewi, lalu korban, lalu rakyatnya diberikan korban. Dia merasa disertai Tuhan, kemana-mana ditolong, Tuhan cinta kepada dia. Dia mulai memberanikan diri, bawa persembahan sendiri. Saudara, sebetulnya ini baik nggak menurut pikiran manusia? Baik. Tapi menurut Allah tidak baik. Saudara, di sini saudara harus belajar apa? Engkau harus tahu kedudukanmu sebagai apa. Kalau engkau sebagai penyalur berkat, karena kamu diberkati banyak, jangan kepingin jadi pengkhotbah. Jangan kepingin jadi majelis karena kaya. Coba gereja-gereja itu terus terang. Yang dijadikan majelis itu orang yang kaya atau orang yang miskin? Kaya. Kalau tidak kaya kira-kira diangkat tidak? Kenapa? Kita harus sadar, hati-hati. Dan akhirnya kedudukan ini membawa kita jadi berubah setia. Dan akibat daripada Raja Uzia ini apa? Penderitaan. Biarpun dikatakan dia memerintah 52 tahun. Apa yang dialami? Dia sebetulnya bukan memerintah. Karena dia cuma dipakai namanya. Karena apa? Sejak dia berubah setia, dia kena penyakit kusta. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Waktu dia ditegur sama imam-imam, marah. Karena dia merasa dirinya suci, kudus, layak. Lalu kaya, masyhur, sudah kuat. Jadi kalau kira-kira kalau
orang kayak gitu ditegur, jadi saudara sudah pernah ditegur anakmu? Ibu-ibu di sini kalau ditegur suami, hatinya sakit enggak? Hah? Sakit enggak? Sakit. Padahal suami itu kepala atau bawahan. Kenapa sakit? Kalau ditegur atasan yang sakit, berarti masih tinggi hati. Apalagi ditegur sama anak. Apalagi ditegur sama pembantu. Bayangin. Saya ini dididik Tuhan. Pertama kali yang sulit adalah apa? Minta maaf sama istri saya. Sulit sekali. Sebab suami-suami biasanya kalau mau, dia tahu salah loh ini. Tahu salah. Tapi tidak pernah minta maaf. Caranya minta maaf bagaimana? Bayin. Ngajak ngomong, terus beliin oleh-oleh. Itu saja sudah minta maaf harusnya. Istri-istri pasti tahu. Kalau ini pura-pura baik. Tapi belum pernah minta maaf. Jarang. Saya pertama kali Tuhan bilang, minta maaf sama istrimu. Aduh Tuhan, dia kan bawahanku. Tuhan bilang, engkau hambaku. Dia anakku, mati aku. Jadi Tuhan pertama kali ngomongnya gitu. Engkau hambaku? Ya Tuhan, aku hambaku, hambamu. Istrimu anakku. Minta maaf, mati. Kita kerap kali kalau bilang hamba Tuhan, bangga ini luar biasa. Padahal Tuhan bilang, kamu mesti merendahkan diri karena dia anakku. Ya, akhirnya saya bilang, yang ampun ya yang. Sejak kapan kau bisa minta ampun? Aduh, dia tambah sayang sama saya. Tidak malah merendahkan, malah sayang. Makanya dia kalau panggil saya kan yang. Saudara tahu, jadi kalau kita mau rendah hati itu tidak tambah diinjak, tapi tambah ditinggikan Tuhan. Sebab Alkitab sudah berkata, kalau engkau menjadi pelaku firman, siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Yang kedua, saya ribut sama anak saya. Tuhan bilang, minta maaf sama anakmu, mati aku. Tuhan, ini anakku. Dia anakku, dan kamu hambaku. Waduh, wes. Minta ampun saya sama anak. Anak saya malah nangis luar biasa. Dia bilang, aku bangga punya bapak seperti engkau. Kenapa? Engkau berani minta ampun. Biarpun kamu tahu ayahku. Konsekuen. Malah cinta luar biasa. Ada. Yang ketiga sama pembantu. Waduh, saya bilang, Tuhan, ini pembantu. Loh, dia kan tidak salah toh? Iya. Nah, dia tadi mau kasih marah nangis toh? Iya. Sekarang minta maaf. Oh, nyatanya bukan salah dia. Aduh. Maaf, Bi. Saya tadi salah. Aduh, Tuhan. Malah dia jongkok. Dia bilang, Tuhan, kok baik. Loh, bayangin. Ini loh, saudara. Kita harus menjadi pelaku firman. Dan Tuhan tidak pernah menuntut saudara langsung dari atas hingga ke bawah. Step. Langkah demi langkah diturunkan, habis itu ditinggikan. Ini Allah. Dan apa terjadi dengan Raja Uzia ini? Karena dia marah, maka tetapi Uzia ayat 19 dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Sakaria, Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpahkan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam, anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan raja atas rakyat negeri itu. Saudara tahu?
Dia namanya memerintah 52 tahun, tapi ternyata cuma nama. Selanjutnya dia diasingkan. Dia bayar mahal sekali. Kalau saudara dan saya sudah diberkati tinggi, besar, hati-hati. Kalau jatuh, kalau berubah setia, kalau tinggi hati, bayarnya mahal luar biasa. Sampai di hari matinya, dia diasingkan dan dikucilkan. Maka dari itu, belajar kita rendah hati. Setiap pagi sadar, hadapkan dirimu. Supaya kamu tahu, kau membutuhkan Yesus. Dan segala perkara itu anugerah, anugerah, anugerah. Kalau aku bisa begini anugerah. Yang penting saudara harus menjadi berkat. Yang saudara yang sudah tahu, saudara sudah turut persekutuan, saudara sudah dengar firman, saudara justru yang harus jadi contoh. Jangan menuntut orang lain. Kalau kamu menuntut orang lain, tidak pernah berhasil. Saudara sendiri harus jadi contoh. Berbuah manis, orang lain akan cari apa rahasianya. Yesus. Maka Yesus akan dimuliakan dan kamu akan ditinggikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan anak-anak-Mu sudah mendengar semuanya. Tuhan, sekarang tiba waktunya Engkau berbicara sendiri. Supaya anak-anak-Mu belajar berkomunikasi dengan Engkau, Tuhan Roh Kudus. Dan Engkau ingatkan kurang apa anak-anak-Mu ini. Sudahkah berubah setia? Sudahkah menjadi agak tinggi hati? Apakah mereka mulai melangkah keluar dari jalur firman Tuhan? Tuhan, Engkau yang mendidik, Engkau mengingatkan. Belajar saudara rendah hati, hadapkan pribadimu dengan Tuhan. Karena Tuhan suka akan hati yang hancur, yang sadar akan dosa-dosanya, kekurangannya. Saya sendiri pun banyak kekurangan. Dan setiap hari Tuhan mengajar saya untuk selalu ingat mengasihi kebaikan orang lain, kebaikan istri, suami, anak-anak, pembantu. Kita berdoa, kita memberkati. Kita kerap kali sakit hati dengan mertua karena tidak mau tahu. Padahal Tuhan tahu untuk membentuk kita menjadi rendah hati, menjadi berkat, untuk supaya kita mau mengerti orang lain. Yesus mengerti kita. Kita murid Yesus harus mengerti orang lain. Dan hanya Roh Kudus yang dapat menuntun saudara dan saya. Hanya firman Tuhan yang akan mengarahkan dan membersihkan kita. Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Kau sekarang beracara kepada anak-anak-Mu di tempat ini, Yesus. Ya,